ada hal unik sekaligus menarik jika kita membicarakan seputar film Thunderbolts. Ya, dalam salah satu cuplikan trailer promosi, ada hal tidak biasa yang membuat film ini terlihat berbeda, bahkan terkesan seperti sebuah film indie, dibuktikan dengan konsep serta gaya editingnya. Selain itu, ada adegan baru yang ditampilkan, di mana kesemuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video bedah trailer, di mana kita akan mengulas cuplikan trailer promosi dari film Thunderbolts, termasuk kenapa Yelena bisa bertemu dengan kembarannya. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make. Salah satu trailer dari film Thunderbolts terbukti berhasil membangun antisipasi untuk film MCU fase 5 ini. Alasannya kemungkinan disebabkan oleh gaya penyuntingan yang belum pernah digunakan dalam proyek MCU sebelumnya. Seiring dengan rencana Marvel Studios untuk merilis tayangan pada tahun 2025 yang diawali dengan perilisan Captain America Brave New World, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, hingga Daredevil Born Again, penantian untuk film Thunderbolts juga tidak terbendung. Dengan cuplikan salah satu trailer yang memberikan petunjuk baru tentang seperti apa alur cerita dari film ini. Jika dalam cuplikan trailer dan TV spot sebelumnya, garis besarnya menampilkan Sentry yang akan menyerang kota New York, juga Valentina Allegra de Fontaine yang menginginkan Thunderbolts untuk menjadi pengganti Avengers. Dalam trailer promosi kali ini, poin yang disampaikan tentu terlihat berbeda. Bagi kalian yang mungkin melewatkannya, melalui media sosial X, akun resmi dari Letterboxd sudah merilis cuplikan trailer resmi dari Thunderbolts beberapa waktu yang lalu, diiringi musik opera karya Gus Van Sant, dan yang menarik, seperti terinspirasi dari gaya penyuntingan trailer ala studio A24. Trailer Thunderbolts yang dipublikasikan berfokus pada orang berbakat di balik pengerjaan film MCU terbaru ini, menyoroti proyek-proyek alias film besar yang dikerjakan oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Beberapa hal menarik yang bisa kita temukan. Cuplikan trailer ini terlihat menyebutkan A Different Man, film yang diperankan oleh Sebastian Stan. Series Beef yang diarahkan oleh Jack Schreier, pria yang juga mengarahkan film Thunderbolts. Termasuk juga ada kredit tentang sinematografer Andrew Dross Palermo dalam pengerjaan film The Green Knight, juga masih ada penyebutan yang lainnya. Namun selain itu, cuplikan trailer Thunderbolts ini juga mengungkapkan adegan-adegan baru yang malah melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada penjelasan. Termasuk adegan di mana Yelena Belova bertemu dan diserang oleh cloning dirinya sendiri, juga adegan di mana Bucky Barnes meninju seseorang yang mengenakan kostum ayam. Setelah menyaksikan cuplikannya, kita bisa menyadari bahwa trailer Thunderbolts kali ini cenderung memberi penekanan khusus pada pemeran dan kru yang terlibat dalam pengerjaan filmnya, ditambah sedikit aspek mengejutkan dari alur ceritanya. Nah, fokus dalam trailer yang menunjukkan karya para sineas film bertalenta sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, trailer suatu film cenderung mengikuti pola yang akan memperlihatkan tulisan dari sutradara film A, atau dari studio yang membawakan Anda film B. Tetapi sangat jarang sebuah cuplikan trailer mencantumkan film tanpa nama spesifik yang menyertainya. Jelas, dalam trailer kali ini dimaksudkan untuk membantu film Thunderbolts agar terlihat lebih menonjol dari judul tayangan MCU lainnya, dengan menambahkan kesan bergengsi pada pemasarannya. Fakta bahwa semua film yang disebutkan dalam trailer Thunderbolts ini adalah judul film produksi studio A24, jelas menjadikannya sebagai video promosi yang terlihat unik juga menarik. Kita semua juga sadar bahwa trailer Thunderbolts kali ini hanya menampilkan sedikit adegan aksi, memperlihatkan momen-momen paling dramatis dari karakter utama, dan beberapa adegan yang mungkin baru bisa difahami ketika kita menyaksikannya di bioskop pada bulan Mei nanti. Beberapa adegan baru yang ditampilkan seperti cloning atau kembaran Yelena Belova. Ada orang yang mengenakan kostum ayam, dan entitas seperti hantu dalam salah satu adegan yang mendukung teori bahwa Bob tidak hanya akan berubah menjadi Sentry yang sangat kuat, tetapi dia juga akan mengeluarkan alter ego Sentry yang lebih gelap yang dikenal sebagai The Void. Sosok karakter yang kemungkinan memiliki kemampuan supernatural aneh yang bisa mengacaukan persepsi dari setiap anggota Thunderbolts tentang realitas.
Meskipun belum ada penjelasan pasti terkait adegan membingungkan tersebut, ada sebuah teori yang kami rasa terdengar masuk akal. Momen ketika Yelena bertemu dengan kembarannya terjadi bukan di dalam dunia nyata, alias di dalam sebuah dimensi gelap yang kemungkinan besar adalah The Void. Sama seperti yang diperlihatkan dalam adegan trailer sebelumnya, terdapat kegelapan misterius yang menyebar dan membuat kota New York terlihat mencekam. Mendekati akhir dari durasi trailer, kalian yang jeli pasti mengetahui bahwa Yelena berjalan perlahan dan memasuki dunia bayangan tersebut, di mana diasumsikan bahwa dia berniat untuk menemui Sentry dan berusaha menyadarkannya. Nah, sangat mungkin ketika Yelena memasuki area seperti bayangan tersebut, di dalam sana dia disambut oleh hal-hal tidak masuk akal, termasuk perjumpaannya dengan dirinya sendiri. Bisa jadi Yelena dipertemukan dengan dirinya yang berasal dari masa lalu, karena masih ada suatu hal yang mengganggu dan menjadi masalah di dalam dirinya. Entah pertemuan ini benar terjadi secara nyata, atau hanya terjadi di dalam pikiran Yelena saja. Semua itu akan terjawab tepat ketika filmnya sudah tayang. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, jika ternyata bukan Yelena saja yang memasuki medan bayangan The Void tersebut, apakah artinya karakter lain juga akan bertemu dengan versi lain dari diri mereka yang berasal dari masa lalu? Jika benar seperti itu, pasti akan sangat menarik jika kita melihat Bucky Barnes yang bertemu dengan Winter Soldier, di mana kejadian tersebut pasti akan sangat sulit untuk dilupakan. Nah, ternyata gagasan ini juga didukung oleh sinopsis resmi dari film Thunderbolts. Kalimat sinopsisnya menyebutkan, setelah terperangkap dalam jebakan maut, 7 orang buangan yang dikecewakan harus menjalani misi berbahaya yang akan memaksa mereka untuk menghadapi sisi tergelap dari masa lalu mereka. Nah, bagian sisi tergelap dari masa lalu mereka ini perlu untuk digarisbawahi. Ini bisa saja berarti 7 orang buangan yang tidak lain adalah setiap anggota Thunderbolts akan dipaksa untuk menghadapi versi diri mereka yang berasal dari masa lalu. Ide ini tentu saja terlihat masuk akal mengingat hampir semua anggota Thunderbolts adalah karakter dengan masa lalu yang kelam. Bahkan di antara mereka semua, hanya Red Guardian saja yang belum pernah menjadi karakter antagonis dalam film atau serial MCU sebelumnya. Jadi bukan hal yang mustahil jika Yelena, yang seharusnya sudah mengalami perkembangan karakter setelah serial Hawkeye, kini harus berhadapan dengan dirinya sendiri yang berasal dari masa lalu. Mungkin sebuah versi dari dirinya yang masih terpukul setelah menyadari kepergian Natasha, atau bahkan versi Yelena yang berasal dari masa-masa jauh sebelum peristiwa tersebut. Dan seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, akan menjadi jauh lebih ekstrim dibandingkan dengan pertemuan Yelena jika sampai Bucky Barnes harus melawan dirinya sendiri saat masih menjadi Winter Soldier. Apalagi sosok The Winter Soldier terlihat jauh lebih mematikan dibandingkan dengan Bucky Barnes saat ini. Jika hal ini benar akan terjadi, maka kita bisa melihat perbedaan mencolok antara Bucky Barnes yang masih menahan diri, yang nantinya akan bertemu dengan Winter Soldier dari masa lalu sebagai karakter bengis dan tidak memiliki belas kasihan. Sekali lagi, The Void versi MCU kemungkinan memiliki kemampuan untuk menciptakan manifestasi masa lalu dari setiap anggota Thunderbolts, memaksa mereka untuk menghadapi sisi tergelap dari diri mereka sendiri, karena musuh terbesar yang mungkin akan dihadapi bukanlah orang lain, melainkan diri mereka sendiri. Seperti yang sudah bisa kita sadari, pendekatan Marvel terhadap trailer Thunderbolts kali ini memberikan sentuhan baru dalam pemasaran film MCU. Trailer tersebut hanyalah satu dari sekian banyak cuplikan promosi, tetapi membuktikan bahwa film superhero yang dianggap mulai membosankan bagi sebagian penggemar, nyatanya masih bisa mencoba hal-hal yang baru. Cuplikan trailer ini juga semakin menunjukkan bahwa karakter Sentry yang diperankan oleh Louis Pullman akan menjadi antagonis yang tidak ada duanya, di mana keterlibatannya sukses menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tim yang berisikan orang buangan seperti Thunderbolts dapat mengalahkan penjahat yang dikisahkan memiliki kekuatan seperti ledakan sejuta matahari, ditambah sisi gelap yang perlahan mulai menguasainya. Dan itulah sedikit pembahasan mengenai trailer unik dan berbeda dari film MCU lainnya yang diperlihatkan dalam film Thunderbolts, disertai alasan kenapa Yelena bisa bertemu dengan kembarannya. Semoga dengan menyaksikan video kali ini, kalian bisa semakin siap dan semakin paham hingga akhirnya menyaksikan film Thunderbolts di layar lebar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.